Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqih wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah pengajian kitab Dardir ala Qissatil Mi'raj Masjid Hidayatus Salafiyah yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini merupakan malam yang kelima kalinya, artinya tatap muka yang kelima kali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita tetap eksis dalam mengikuti pengajian kitab Dardir ini sampai selesai. Amin. Baik, kita mulai pengajian malam ini sampai kepada halaman 11. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ata lan teka sapa nabi ala kaumin ing atase siji kaum taqridu kang gunting sapa kaum alsinatahum ing pira-pira lesane kaum wa syafahum lan lambene kaum bimaqaridah kelawan pira-pira gunting bimaqaridah kelawan pira-pira gunting min hadidin saking wesi kullama kuridot ing dalam semangsani den gunting opo alsinatahum adat mukobali opo alsinatahum kama kanat kaya oleh ono opo alsinatahum la yafturo anhum la yafturo ora pedot-pedot atau ora kendo opo anhum saking alsinatahum. Di tengah perjalanan setelah Nabi Muhammad SAW berangkat kembali meneruskan perjalanannya, di tengah perjalanan Rasulullah menjumpai sebuah kaum sebuah kelompok masyarakat di mana pekerjaannya saat itu adalah menggunting lesannya sendiri, berikut juga bibirnya. Itu yang dikerjakan. Bimaqaridah min hadidin, dengan gunting yang terbuat dari besi. Jelas kalau gunting terbuat dari besi. Tapi anehnya kullama kuridat adat kama kanat la yaftur anhum. Tapi anehnya tatkala lidah ini digunting dan bibir ini juga digunting, putus, dia kembali lagi sebagaimana semula. Digunting lagi, putus, kembali lagi, sembuh sebagaimana semula. Ini masalahnya. Terus seperti itu. Faqala muqadau sapa nabi. Man iku sapa haula utawi mengguno kaum ya Jibril, he malaikat Jibril. Jelas menimbulkan sebuah keiskalan karena ada kejanggalan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril?
kok dia tega-teganya menggunting lesan dan bibirnya sendiri. Qala dawu sapa Jibril haula utawi mengkono-mengkono alladzina utawi mengkono-mengkono kaum hutobaul fitnati iku pira-pira wong kang pidatone tukang fitnah. Hutoba ummatika nyatani ahli pidatone umat sira yaquluna kang padha ngucap sapa hutoba ma ing barang la yaf'aluna kang orang nglakoni sapa hutoba ing ma. Itu Muhammad, itu adalah sebuah gambaran dari umat sampean ya. Dari umat panjenengan kata malaikat Jibril, yakni orang yang ahli pidato, ahli ceramah, ahli orator ya. Tapi dia hanya pandai menyampaikan, pandai mengucapkan, tapi tidak pintar mengamalkan. Artinya atau mengerjakan. Itu. Jadi hanya pandai berorator saja, pandai berceramah saja. Tapi apa yang mereka keluarkan itu dari lesannya tak satu pun yang dikerjakan dalam kehidupannya. Ini bahaya. Ya, itu sudah nanti siksaannya di akhirat, lidahnya akan digunting sendiri, bibirnya juga digunting sendiri, sembuh gunting lagi, sembuh gunting lagi, seperti itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi ma la taf'alun. Jadi dusta yang sangat besar sekali ialah orang yang berkata tapi dia tidak mengerjakan. Hanya pandai berkata-kata saja tapi tidak pandai mengamalkan atau pandai mengerjakan. Itu bahaya sekali. Makanya Imam Busiri dalam Qasidah Burdahnya juga menyinggung hal ini, sehingga beliau mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslal lidhi ukumi. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah atas segala perkataan yang tanpa aku amalkan, yang tanpa aku kerjakan. Artinya harus seperti itu. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Wa marrolan lewatan sapa nabi bi qaumin temu kelawan kaum. Temu kelawan kaum lahum iku kaduwe kaum adfarun utawi pira-pira kuku min nuhasin saking tembaga. Ya. Yahmisuna kang padha garukaken sapa kaum biha kelawan adfar wujuhahum ing pira-pira wajahi kaum wa sudurahum lan pira-pira dodoe kaum. Faqala moko dawuh sapa nabi man utawi sapa haula iku mengkono-mengkono kaum. Ya Jibrilu, he malaikat Jibril. Kemudian Kanjeng Nabi itu berangkat lagi di tengah jalan, juga berjumpa dengan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mencengangkan. Apa itu? Kalau tadi Kanjeng Nabi bertemu dengan orang yang menggunting lidah dan bibirnya sendiri, kali ini Kanjeng Nabi bertemu dengan sebuah kelompok masyarakat atau kaum yang punya kuku yang panjang terbuat dari tembaga ya, besi ya, tembaga besi, kemudian mencakar wajah dan dadanya sendiri. Di wajahnya, dadanya ini dicakar-cakar sendiri oleh si kaum itu. Faqala moko dawuh sapa nabi man utawi sapa haula iku mengguno kaum. Ya Jibrilu, he malaikat
Jibril. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kok ada sih sebuah kaum, sebuah masyarakat yang tega atau yang tega itu mencakar wajah dan dadanya sendiri. Ya, kok aneh gitu loh. Kok aneh. Qala dawu sapa Jibril haula utai mengguno kaum alladzina iku wong akeh ya kuluna kang padha mangan sapa alladzina luhuman nasi ing pira-pira daginge menungso. Wa yaqauna lan padha ngrasani sapa alladzina fi a'radihim ing dalem pira-pira kewirangane nas. Ing dalem pira-pira kewirangane nas. Itu adalah gambaran dari umat Muhammad yang hidupnya di dunia tukang yakuluna luhuman nas, tukang makan daging manusia, tapi bukan makan daging secara hakikat, secara hakikatnya bukan, tapi itu ibaratkan orang yang suka ngerasani orang lain, suka ngerumpi, ya, suka kepo kepada urusannya orang lain sehingga dirasani, apalagi yang menyangkut harga diri dari mereka. Itu dirasani itu. Memang dicari-cari kejelekannya, disebarluaskan, dirasani, itu ganjarannya itu. Ghibah ya, rasani orang. Wa atalan nekani sapa nabi ala hijrin ing atasi leng ya, atau bolongan sawirin kang cilik yakhruju kang metu minhu saking hijr saurun opo sapi azimun kang agung faja'ala muka dadiaken faja'ala muka tumandang as-sauru opo sapi yuridu iku ngarepaken sapa saur ayaja ing yen to bali sapa saur min haisu kharaja saking panggonan kharaja metu apa saur fala yastati umuka ora kuwasa apa saur faqala fala yastati umuka ora kuwasa sapa apa saur. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi Kanjeng Nabi bertemu dengan sebuah lubang yang sangat kecil, tapi anehnya dari lubang kecil itu muncul seekor sapi yang besar keluar dari dalam. Tapi sayang seribu sayang, ketika sapi itu mau masuk kembali tidak bisa ke lubang itu ya. Keluarnya bisa, tapi mau masuk lagi tidak bisa. Nah, juga aneh. Semestinya kalau keluar bisa, masuk lagi juga bisa semestinya. Ini kan aneh. Faqala muqadau sapa nabi ya. Ma hadza maiku apa hadza utawi iki ya Jibril he Jibril. Qala dau sapa Jibril, hadza utawi iki ar-rajulu wong lanang min ummatika saking umat sira yatakallamu kang guneman sapa umat ya kang guneman sapa rajul bil kalimatil azimati kelawan kalimat kang agung summayan dimongko kari-kari getun sapa rajul alaiha ing atasi kalimatil azimah fala yastati umukara kuwasa sapa rajul ayyaruddaha ing yen to balekaken sapa rajul ha ing kalimatil azimah. Itu adalah gambaran dari umat Muhammad, orang yang sering berbicara dengan bicara yang besar. Artinya orang ini sering atau berbicara yang besar atau sering menjadi saksi palsu ya. Sering menjadi saksi palsu dalam persidangan apa. Jadi memang kalau bicara itu umumnya itu menggemparkan, omongannya itu meyakinkan gitu loh. Tapi untuk menggelabui atau menutupi kesalahan itu tidak boleh, menutupi kesalahannya. Bicaranya itu sering menutupi kesalahannya, ini tidak boleh.
ibaratkan seekor sapi yang keluar dari lubang kecil kemudian masuk lagi, tidak bisa. Itu adalah gambaran dari umatnya Nabi Muhammad pada waktu hidup di dunia. Dia sering berbicara yang besar ya, bicaranya besar, gede bicaranya. Kemudian dia adalah yang dimu alaiha, menyesal atas pembicaraannya, namun tidak bisa dikembalikan lagi atau dicabut kembali. Fala yastati', tidak bisa, terlanjur sudah, terlanjur diputuskan karena berkat bicaranya yang begitu besar sehingga sehingga diputuskan dari hasil bicaranya, padahal bicaranya itu bohong. Nah, itu maksudnya. Padahal bicaranya itu adalah perbuatan yang bohong. Tapi karena bicaranya begitu meyakinkan sehingga orang lain begitu yakin. Gitu. Wa bainama huwa, lan ing dalem antarane huwa utawi Kanjeng Nabi yasiru iku melaku sapa nabi irda'ahu tumadaan da'ahu, manggil hu ing nabi da'in sapa wong kang manggil an yaminihi saking arah tengene nabi. Ya Muhammad, he Muhammad, undurni ningalono panjenengan, ningalono sira ningsun. Di tengah perjalanan ketika asing-asingnya nabi itu sudah berjalan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada yang manggil, hei Muhammad, lihatlah ke sini, gitu. Lihatlah ke sini, itu dari arah kanan. As'aluka takon sapa ingsun ka ing sira, saya mau bertanya, lihat ke sini Muhammad, nolehlah ke sini, gitu. Saya mau bertanya ini, gitu. Falam yujibhu, moko ora nyembadani, moko ora jawab sapa nabi hu ing da'in. Kanjeng Nabi tidak merespon, tidak menoleh sedikit pun kepada orang yang manggil itu. Faqala moko dawuh sapa nabi mahadama iku apa hadza utawi iki, ya Jibril, he malaikat Jibril. Apa itu malaikat Jibril dan siapa yang manggil itu malaikat Jibril? Itu kata Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Jibril, hadza utawi iki wong da'il Yahudi, iku tukang panggile wong Yahudi. Ama innaka iling-iling, innaka satuhuni siro, iling-iling innaka satuhuni siro, lau ajab tahu lamun jawab siro hu ing da'in, kok andaikan sampean itu tadi itu menjawab atau menoleh kepada yang manggil itu, kata malaikat Jibril, tahawwadat moko dadi Yahudi ummatuka sapa umat sira. Berarti itu adalah memang tipu dayanya orang-orang Yahudi. Untung Nabi kita Nabi Muhammad tidak menoleh pada waktu itu. Akhirnya kita diselamatkan. Akhirnya kita masih dalam menganut agama Islam, ya, menganut agama Islam. Kita masih diselamatkan karena pada waktu itu Rasulullah dipanggil tidak menoleh, tidak merespon atas panggilan itu. Fa bainama huwa yasiru wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim